Di luar klub Inggris, AC Milan adalah klub dengan penghasilan terbanyak di seluruh Eropa. AC Milan mencatatkan pertumbuhan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan klub lain di luar Liga Premier. Menurut studi Deloitte Football Money League 2023, studi ini menganalisis tren pendapatan klub-klub utama di dunia sepak bola setiap tahun. Studi Deloitte Football Money League mengungkapkan beberapa pencapaian AC Milan dalam 1 tahun ini. Berikut adalah perinciannya. Milan berada di posisi ke-16 untuk pendapatan di antara semua klub di dunia, naik 3 posisi dibandingkan musim lalu. Milan adalah satu-satunya dari 3 klub besar Italia yang mendapatkan posisi dibandingkan edisi sebelumnya, di mana Juventus turun dan Inter tetap sama. Di antara 20 klub teratas, Milan berada di urutan ke-6 dalam hal persen peningkatan pendapatan dibandingkan tahun lalu, di belakang Liverpool, Manchester United, Tottenham, West Ham, dan Newcastle. Oleh karena itu, tidak termasuk Liga Premier, Milan mencatat peningkatan persen tertinggi tahun ke tahun. Pendapatan Milan diperkirakan 264,9 juta euro, naik 22% dari 216,3 juta euro di musim lalu. Pertumbuhan pendapatan dibandingkan dengan musim sebelumnya sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan hari pertandingan sebesar 32 juta euro dan pertumbuhan pendapatan komersial dari 69 juta euro menjadi 87 juta euro. Dibandingkan musim sebelumnya, rasio antara gaji dan pendapatan turun dari 78% menjadi 64%. Pada tahun 2020, di tengah pandemi, angkanya mencapai 108%. Manchester United coba bajak Theo Hernandez dari AC Milan. Manchester United berniat memboyong Theo Hernandez dengan akan mengorbankan 2 pemain sebagai bagian dari pertukaran. Pemegang 20 titel Liga Inggris ini membuka ketertarikan untuk membajak Theo Hernandez dari AC Milan. Bersama juara bertahan Liga Italia tersebut, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini memang tampil menanjak. Hernandez mampu berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya. Datang ke San Siro pada 2019 lalu, Hernandez membuktikan diri bisa menjadi pemain penting dan menjadi andalan bagi Stefano Pioli. Puncaknya tentu saja mengantarkan i Rossoneri buka puasa trofi Serie A dengan merengkuh Scudetto pada musim 2021-22. Ditambah lagi, saat pagelaran Piala Dunia 2022, dirinya mampu menunjukkan penampilan memikat bersama timnas Prancis. Pemain berusia 25 tahun ini mengantarkan Les Blues melaju ke final, meski hanya mendapatkan medali runner-up atas kiprahnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Berkat penampilannya tersebut, MU kepincut dan ingin memboyongnya untuk proyek jangka panjang. The Red Devils menargetkan ingin melakukan penawaran dengan pihak AC Milan pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Dilansir dari Calcio Mercato, demi memuluskan langkah tersebut, MU akan melibatkan 2 pemainnya untuk barter. 2 pemain yang bakal jadi opsi pertukaran tersebut adalah Anthony Martial dan juga Diogo Dalot. Hernandez sendiri masih terikat kontrak bersama i Rossoneri hingga tahun 2026 mendatang. Namun, pihak AC Milan saat ini berupaya untuk melakukan kesepakatan kontrak baru kepada sang pemain agar bisa bertahan lebih lama. Nilai pasar bek bernomor punggung 21 tahun tersebut berada di angka 53 juta pounds atau sekitar 988 miliar rupiah. Performa Hernandez di tim AC Milan terhitung produktif mengingat posisinya sebagai bek kiri. Gagal finish 4 besar, AC Milan bisa ketularan kekacauan Juventus. AC Milan
berpotensi ketularan kekacauan Juventus apabila sampai gagal finish 4 besar di Liga Italia Serie A. Raksasa Liga Italia AC Milan saat ini masih membenahi diri mereka agar bisa mempertahankan gelar Scudetto musim 2021-22 lalu. Banyak hal yang tengah dipersiapkan oleh tim Merah Hitam buat mewujudkan misi berat tersebut, mengingat skuad besutan Stefano Pioli itu masih berada di bawah Napoli. Ya, Victor Osimhen CS saat ini masih kokoh di pucuk klasemen Liga Italia dengan torehan 47 poin dari 18 laga, terpaut 9 angka dari AC Milan di posisi ketiga dengan 37 poin. Tentu saja hal ini membuat pelatih AC Milan Stefano Pioli masih harus melakukan banyak hal demi bisa mempertahankan gelar juara Liga Italia. Salah satu caranya yaitu segera mewujudkan perpanjangan kontrak 3 pemain utamanya, Olivier Giroud, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao. Bennacer sendiri baru saja memperpanjang masa baktinya hingga Juni 2027 dengan klausul rilis berada di angka 50 juta euro. Demikian pula dengan Rafael Leao yang dikabarkan juga segera memperpanjang kontraknya setelah AC Milan akhirnya menyanggupi permintaan kenaikan gaji yang diminta agen untuk kliennya. Selain itu, pemain yang didatangkan pada bursa transfer tentu juga memainkan peran penting bagi kelangsungan hidup tim pada musim anyar. Terlebih lagi, AC Milan harus finish di posisi 4 besar Liga Italia. Jika tidak, Rossoneri berpotensi ketularan kekacauan Juventus. Sejumlah pemain anyar AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu terbilang gagal total dalam membantu tim Merah Hitam untuk mempertahankan Scudetto. Charles de Ketelaere gagal untuk memenuhi harapan yang dibebankan padanya setelah AC Milan harus bakar duit 32 juta euro demi memboyongnya dari klub Bruges. Nasib yang sama juga berlaku bagi Yacine Adli yang masih berjuang bisa memperoleh waktu bermain lebih banyak. Sedangkan Divock Origi lebih banyak berkutat dengan cedera yang merundungnya. Maldini dan Massara menandatangani kontrak anyar berdurasi 2 tahun pada musim panas lalu yang membuat Maldini tetap memiliki kuasa pengambilan keputusan. Namun, Paolo Maldini memiliki keuangan yang terbatas di tengah kebutuhan AC Milan untuk menambah suntikan kekuatan dalam skuadnya. Frédéric Massara sendiri sempat dikaitkan bakal pindah ke Juventus pada musim panas ini. Menurut Gazzetta, masa depannya dan Paolo Maldini di AC Milan bisa menjadi tanda tanya besar. Terlebih lagi, apabila tim asuhan Stefano Pioli gagal memperoleh 1 tiket Liga Champions yang bisa diperoleh dengan finish di 4 besar Liga Italia.